ikhwani rahimahumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu masih berkisar tentang permasalahan lisan, yaitu berkaitan tentang masalah lidah, yang mana kita akan melanjutkan di sini. Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita, maka dikatakan fa'fad lisanaka min thamaniya. Jadi jagalah lidahmu itu dari 6 perkara. Ya. Jagalah lidahmu itu dari 6 perkara, 8 perkara maaf. Yaitu dikatakan kita harus menjaga lidah kita dari 8 perkara. Kenapa? Karena memang lidah ini yaitu sumber daripada kesalahan yang ada pada manusia. Menjadikan orang itu selamat, menjadikan orang itu celaka, yaitu karena semua gara-gara lidah. Maka 8 perkara ini, yang pertama adalah al-kadzib, yaitu bohong. Maka perlu kita perhatikan, perlu kita hati-hati dengan perkara yang pertama ini, yaitu bohong. Jadi jangan sering berbohong. Kenapa? Fahfadhu minhu lisanaka fil jaddi wal hazal. Jagalah lidahmu itu dari perkara yang bersifat bohong. Sama saja itu bohong main-main maupun itu bohong beneran. Ya, beneran maupun main-main itu jangan kita bermain-main dengan bohong. Ya. Ya, wala ta'awwadu lisanaka al-kadzib hazlan. Jangan engkau juga membiasakan. Jangan kau membiasakan lidahmu itu untuk berbohong yang bersifat main-main. Kenapa? Karena dengan dengan berbohong yang bersifat main-main berbohong itu nanti akan kedepannya itu akan menjadikan bohong yang sungguhan. Ya, bohong yang sungguhan. Nah, itu itu tidak diperbolehkan. Maka dikatakan wal kadzibu min ummahatil kabair. Dan juga al-kadzib artinya bohong ini termasuk induk daripada al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Maka kita harus hati-hati. Banyak ancaman-ancaman bagi mereka orang-orang yang bohong. Bagaimana dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'anallahu 'ala kadzibin. Allah melaknat orang-orang pembohong. Ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah kalimat waliyadzubillah ada laknat Allah, ya. Kenapa? Karena bohong ini satu, dia menjatuhkan daripada harga dirinya. Kemudian dia satu juga bohong ini juga dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Makanya dikatakan qulil haq walau kana murran. Katakan itu hak, katakan itu yang benar walaupun itu pahit. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kau selamat. Kalau yang bisa kita ngimbangi itu yaitu dengan husnudzon aja. Kita husnudzon baik, sudah ada orang mau ngomong apa-apa sudah kita enggak usah ngikut-ngikut, akhirnya jadi ikut kalam bohong. Ngomongi orang, akhirnya nanti ada bumbu-bumbu yang bersifat bohong. Nah, itu nanti timbulnya apa? Fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Gara-gara al-kadzib, gara-gara bohong itu tadi. Ya. Kemudian apa dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Dikatakan hendaklah kalian selalu dalam keadaan jujur. Hendaklah kalian dalam keadaan jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ila albir. Karena kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan. Ya, akan mengarahkanmu, akan memberikanmu petunjuk untuk menuju kepada kebaikan. Ya kan? Dikatakan apa? Wal birru yahdi ilal jannah. Dan adapun kebaikan itu akan membimbingmu menuju kepada surga. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan wa yataharra sidqi hatta yaktuba indallahu siddiqan. Hendaklah engkau berusaha selalu untuk melakukan kejujuran itu tadi.
Ketika ada orang melakukan kejujuran dan senantiasa dia berusaha untuk mencari kejujuran itu, maka apa? Maka dia nanti ditulis sama Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Siddiqon. Ya. Siddiqon. Yaitu mereka orang-orang yang jujur. Siapa mereka mempunyai pangkat siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. As-Siddiqiyatul Kubra. Mereka para wali-wali yang mempunyai predikat Siddiqiyatul Kubra. Kenapa? Karena itu akan memperkokoh kepada keimanan kita. Dia apa? Dengan siddiq, dengan jujur dalam hati kita dan mengiyakan, itu tidak akan. Kalau itu sudah iman, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengar Rasulullah SAW diejek, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya kalau andai kata dia mau berbohong aja, dia bisa. Karena posisinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia didatangi sama kafir Quraisy, dia sendiri. Itu temanmu Muhammad mulai ngaco. Dia katanya Isra wal Mi'raj gaza cuman enggak sampai, cuman sekejap, cuman sebentar kok. Dan malam itu juga balik. Gimana menurut pendapatnya? Oh, yang dihadapi ini bukan orang-orang yang mampu dia kalahkan dan lain sebagainya, tapi karena iman dan lain sebagainya dikatakan kalau lebih dari itu aku percaya kalau itu betul-betul yang ngomong Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang itu betul yang dikatakan Rasulullah, ya lebih dari itu saya percaya. Ya itu bukan dibikin-bikin. Nah, coba kalau andai kata ada orang yang tidak punya keimanan, sekira ada kayak gitu, orang-orang yang tidak punya keimanan, oh ya coba tak klarifikasi dulu, betul enggak itu ya Bapak? Iya. Kenapa? Karena itu tadi sidiknya itu dalam hati kurang. Nah ini dia. Kalau kita tidak tahu, apalagi kita lihat keluarnya dari masdarnya siapa, keluar dari mulutnya siapa, ya itu tadi. Ya kita harus percaya kalau dari seperti ulama yang murni, ulama yang sejalan, ulama yang mempunyai sanad, ulama, ya jangan kita sedikit pun menolak. Adapun kita mau memakai pendapat ulama yang lain tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama yang lain, ya kan? Itu kenapa? Karena itu akan mempengaruhi daripada keimanan orang, mempengaruhi daripada keimanan seseorang. Nah, tetapi sebaliknya bagi mereka ya, yaitu selalu senantiasa wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kepada perkara-perkara yang bersifat bohong. Fa innal kadzba, karena sesungguhnya bohong itu yahdi ila fujur. Karena bohong itu akan menarikmu, akan menuntunmu kepada perbuatan bejat. Ya, perbuatan rusak, perbuatan frontal. Ya, itu orang-orang yang suka bohong. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan yang bejat ya itu akan menggiringmu kepada api neraka. Ya itu ya. Terus kemudian apa? Wa ma yazalul abdul ya yakzabu wa yataharral kadzib hatta yaktuba indallahi kadzaban. Nah, dan senantiasa apabila seorang hamba Allah ya senantiasa dia selalu berusaha berbohong, maka dia akan akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ini ancaman yang sangat mengerikan. Jadi bukan hal yang yang remeh atau sepele dalam kalimat bohong itu tadi. Maka dikatakan bagi mereka orang-orang yang berbohong ini ya dikatakan summa innaka idza arafta bidzalika sakatat ya adalah tuka wasiqatu biqauliha. Maka bagi mereka orang yang suka berbohong ini, kalau engkau sudah mengetahui antara seseorang itu diketahui ya bainan nas, engkau diketahui bahwa engkau suka bohong, maka apa? Maka gugur, maka jatuh adalahmu. Adalah itu jati dirimu. Adalah ini adil, bukan adil atas membagi, tapi jiwa yang adalah ini artinya orang yang tidak adil itu orang yang bijak, orang yang baik. Jadi dipandang orang itu bukan orang baik.
Orang-orang yang suka bohong itu dipandang orang itu bukan orang yang gugur. Ada dipandang di mata orang itu dia jatuh. Satu, tidak dipercaya. Kemudian apa? Diremehkan. Maka dikatakan, kalau engkau ingin mengetahui sejelek mana bohong itu, engkau ingin mengetahui sejelek mana itu bohong, maka kembalikan semua arti barometer itu kepada diri kita. Kita memperlakukan itu kepada orang, coba kita kembalikan itu kepada diri kita. Kalau itu diperlakukan kepada kita dikhianati, kita disakitkan hati kita dibohongi. Sehingga Pak, itu bukan main-main. Kelihatannya teorinya lidah gampang di mulut toh. Tapi ketika kita praktekkan itu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Lebih-lebih mereka orang-orang waliyadzubillah, kalau kita orang ini waliyadzubillah, sampai ditutup hatinya sama Allah. Dia tidak peduli dengan ibarah atau permisalan semacam ini. Coba kalau engkau menyakiti orang, coba kembalikan kepada diri kita. Itu tidak masuk bahasa itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup. Makanya Imam Ghazali itu supaya kita mengarahkan, ini loh, hati-hati, ancamannya semacam ini. Kalau ente mau tahu tentang permasalahan buruknya, ya, engkau ingin tahu masalah buruknya daripada bohong, coba itu kembalikan kepada diri kita. Ya, kembalikan kepada diri kita. Sakitnya seperti apa? Dan engkau memandang orang itu seperti apa? Kan gitu. Ketika engkau ada orang yang berkhianat kepadamu, apabila ada orang yang meremehkanmu, apabila ada orang yang membohongimu, apa timbal balik engkau terhadap orang itu? Artinya engkau akan memandang seperti apa? Satu, ya memandang tidak percaya. Kemudian kesaksian dia juga tertolak. Adalah itu orang tukang bohong. Dan engkau tidak akan memberikan amanat kepada dia. Ya kan? Engkau tidak akan memberikan amanat kepada orang ini. Nah, itu timbal balik itu coba dikembalikan kepada timbangan kita. Engkau akan mengetahui daripada itu semua. Nah kemudian ketika engkau sudah mengetahui hal itu, engkau bisa mengambil pelajaran. Betapa buruknya, ya, orang yang melakukan perihal itu. Ini cuma satu permasalahan, yaitu apa? Al-kadzib, bohong. Ini ada 8 perkara, ya. Tapi yang pertama adalah itu ada namanya bohong. Nah ini. Maka juga fa'al jami'ul uyubi nafsaka fa inna la tadri qabha uyubika min nafsika bal min ghairika. Nah, begitu juga jangankan dalam masalah satu aja, semua perihal yang berkaitan tentang aib-aib, ya, engkau tidak akan mengetahui. Kadang orang ini dikatakan orang itu sombong, kadang orang tidak tahu kalau dirinya sombong. Yang tahu dirinya sombong itu orang lain malah. Dia tidak tahu. Nah, makanya itu kembalikan kepada orang yang selalu introspeksi diri, dia yang akan mengetahui dari dirinya. Jadi kadang orang sombong, orang ini tidak tahu. Orang lain yang melihat, wah ini orang kok sombong bahasanya. Tapi kadang orang yang menyampaikan itu tidak sadar. Semacam itu. Nah, jadi makanya harus dikembalikan kepada mizan, artinya timbangan pada diri kita masing-masing. Itu semua. Orang riya, orang ujub, ya, membanggakan daripada dirinya, kadang dia tidak sadar, tapi orang lain tahu. Ini orang kok selalu ana ya, orang ini kok selalu saya ini gini, saya gini, tanpa dia sadari. Padahal yang tahu itu padahal orang lain. Tapi dia kalau ketika mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia telah mengenal jati dirinya, dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan. Yang ada dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ikhtiyar dan lain sebagainya. Ya itu, ya. Paham enggak? Ini permasalahan satu, yaitu yang berkaitan tentang permasalahan bohong.
Tapi insya Allah yang pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang masalah lidah juga, apa yang harus kita lakukan terhadap lidah kita, hati-hati apa yang harus kita jaga di dalam lidah kita ini, insya Allah. Ya ala niatan wa niatan mungkin dua wa isbat wa salah punya wa nambah ta'alain bagi nabi wa dina ila sawa sabil jamil ambil afi wassalamu ala hakim nabi bapak wa aina min mujibatin adam fil hal wal mal wa fil anwar wa li awlatin wa li masyayikhina wa liman ahlan sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.